Dah, Kamera buka ya. saya Dan bukan. Oh, pakai ini dulu. Blur my background. Ah, Iya. selamat Selamat pagi Pak pagi. Heri. Pagi Bu Iya. Rizka. Assalamualaikum Pak Heri. Ya, waalaikumsalam Bu Rizka. Aduh. Aduh. Kayak mantan ketua habis 10 tahun Iya, ketemu gitu. mantan itu. Oke, berarti hari ini adalah bagian audit layanan umum ya, khususnya tuh tentang TI. Nggak perlu perkenalan, tapi perlu perkenalan ya. Oh, nama saya Rizky Tianita Pak Heri, saya dari bagian tim PDS juga. Betul. Kebetulan hari ini saya ditugaskan ya Mak, kan menjadi auditor. Baik, terima kasih Bu. Terima Terima kasih atas kesempatan ini. Perkenalkan saya Heri Bu sebagai responden dari tim TI. Di sini kapasitas saya mewakili tim IDS, Infrastruktur Data Statistik. Di tim Infrastruktur Data Statistik ini adalah salah satu saya lewat. Ini sama ya kayak. Enggak Pak, Oh iya beda. kan aku udah di grup Pak. Oh linknya beda. Saya Saya kira masih juga Pak awalnya. Awan ya. Ya, Ya, oke. Belum baca chat. Oh iya, baca sekarang. eh, Baik, baik kita ulang. Banyak sekali ini. Iya. Saya perkenalkan diri dulu mungkin ya Bu ya. Baik, terima kasih Bu. Nama saya Heri. Saya dari tim Infrastruktur Data Statistik. Dalam hal ini di area pelayanan ini saya sebagai IT support ya, mendukung semua kebutuhan-kebutuhan terkait TI di area pelayanan, khususnya di ruangan PST mungkin ya. Nah, di sana kan ada beberapa hal ya yang terkait TI, seperti misalkan PC untuk pelayanan, lalu berikutnya ada buku tamu untuk tamu yang datang, lalu berikutnya adalah koneksi internet yang digunakan untuk menghubungkan beberapa aplikasi-aplikasi yang bisa diakses secara lokal maupun melalui akses keluar untuk diakses dari pusat. Begitu Bu. Mungkin itu perkenalannya. Oke. Terima kasih perkenalannya Pak Heri. Mungkin saya langsung ke infrastruktur ya. Tadi kan sudah dibilang pengusaha infrastruktur disediakan oleh Pak Heri sebagai PIC-nya ya untuk 4 layanan tersebut ya. Nah, sebetulnya kalau misalnya Pak Heri sendiri ditunjuk sebagai PIC, itu apakah ada kompetensi khusus dari bagi kepegawaian kenapa ditunjuk Pak Heri gitu? Oke, terkait kompetensi sudah jelas ya Bu ya, karena selama ini yang mengelola terkait hal tersebut adalah saya dan beberapa tim lainnya ya. Saya salah satunya. Kalau dibilang ukuran kompetensi itu jelas saya posisi ada di tim infrastruktur data statistik. Kalau dari sisi pendidikan juga saya backgroundnya adalah komputer. Jadi mungkin dalam hal ini saya memahami beberapa hal terkait perangkat TI, dan saya pun menjadi PIC daripada pertama pengurusan internet, kedua pengurusan atau pemeliharaan perangkat TI gitu. Oke, kalau misalnya tadi untuk isi layanan, buku tamu, dan koneksi, apakah Pak Heri sudah diberikan briefing atau informasi tentang PC ini digunakan untuk apa, tujuannya apa, kemudian buku tamu untuk apa, tujuannya apa. Nah, untuk menginstal semuanya itu apakah sudah diberikan informasi dari tim DLS atau tim layanan atau langsung saja diberikan tugas kamu install ini, install ini. Ya, terima kasih. Jadi awalnya memang ini kan dari permintaan ya Bu ya, bahwa di bawah itu ada ruangan layan. Kita mundur ke belakang, bahwa awalnya di sana itu ada ruangan pelayanan, di mana ruang pelayanan ini ada beberapa kebutuhan. Nah, salah satunya adalah kebutuhan TI. Nah, kebutuhan TI ini meliputi banyak hal gitu kan. Yang paling terlihat itu adalah PC pelayanan. Jadi, jika ada pengunjung yang meminta atau pemohon pelayanan data, itu bisa langsung
bertemu dengan petugas pelayan, atau secara mandiri bisa melakukan browsing atau mengambil data menggunakan PC yang sudah disediakan. Nah, aplikasinya itu adalah aplikasi pst.bps.id. Itu merupakan aplikasi PST yang digunakan untuk permintaan data dan juga konsultasi data. Lalu berikutnya adalah buku tamu. Buku tamu ini awal mulanya adalah supaya ada satu sistem yang bisa mencatat kunjungan-kunjungan ya, baik itu kunjungan berupa pelayanan langsung, ya, maksudnya ada orang datang meminta layanan, ataupun buku tamu ini digunakan tidak hanya pelayanan data, tetapi ingin misalkan bertemu dengan PIC atau orang-orang yang berkepentingan di kantor ini. Jadi buku tamu itu ada karena adanya permintaan dan kebutuhan. Begitu. Kalau koneksi internet sudah jelas, di gunung ini sudah disediakan koneksi internet, dan memang setiap perangkat TI ini memang terhubung melalui network yang ada di kantor ini secara lokal maupun keluar melalui koneksi internet. Gitu, Bu. Jadi awal mula memang ini permintaan layanan harus ada itu. Seperti itu. Untuk permintaannya apakah ada surat resminya? Terkait surat resmi, karena ini kan sudah berjalan sebetulnya, Bu, ya. Terkait surat resmi mungkin bisa dikatakan saya tidak pernah melihat surat resmi seperti itu, tapi hasil rapat dan hasil diskusi itu memang ada. Kalau rapatnya ada, waktu itu sempat apa ya, seperti buku tamu ini kan ada kebutuhan ke sana, lalu dirapatkan, kebutuhannya ada dan harus direalisasikan seperti itu. Tapi kalau untuk surat sepertinya tidak ada. Oke, berarti surat resmi itu tidak ada permintaan dari tim pelayanan itu. Tadi yang diungkap bahwa ada hasil atau notula ya. Untuk Ya, permintaan itu apakah bisa ditunjukkan hasil notulanya untuk permintaan tim TI untuk pelayanan? untuk saat ini sepertinya itulah ya. Oke, sepertinya tidak bisa ditunjukkan ya, Bu, ya, karena memang saya tidak memegang dokumen itu gitu. Tapi memang harusnya ada. Untuk surat tugas sendiri ada sendiri. Surat tugas untuk saya menjadi ditugaskan gitu ya. Mungkin lebih ke surat pembentukan tim mungkin, Bu, ya. Oke. Saya ada di tim infrastruktur dan data statistik, dan di sana tercakup bahwa salah satu tupoksinya adalah menyediakan dan memelihara perangkat TI. Bisa ditunjukkan, Pak? Yes, ya. So, harusnya ada ya. Bisa nyari dulu nih. Kebetulan saya menggunakan perangkat yang lainnya. DS. Terus menunjukkan itu ya. Oke. Mungkin nanti aja bisa dilengkapi ya, Pak ya? Ya, baik. Kami perlu waktu ya, Bu, Ya. untuk gitu. Jadi, Oke, untuk surat. kemudian untuk ini, apakah ada spesifikasi PC layanan yang diminta dan apakah bisa disediakan? Kalau misalnya ada spesifikasi PC yang diminta dari tim layanan, apakah bisa ditunjukkan untuk speknya seperti apa? Kemudian bukti bahwa PC itu sudah terpasang sesuai dengan spesifikasi. Oke, spesifikasi ya. Kalau spesifikasi ada, Bu, ya. Sebetulnya secara spesifikasi itu ada di sana bahwa misalkan untuk RAM-nya sendiri minimal 8 GB, lalu untuk layarnya itu minimal 17 untuk layar ya, Bu, ya. Di besar screen aja, Pak. 17 inci.
Nah, Nah, kalau spesifikasi secara ininya saya tidak bisa menunjukkan, tetapi saya hafal betul spesifikasinya seperti apa. Prosesor. Oke Bu, mungkin itu saya tidak bisa menunjukkan Oke, mungkin nanti harus melengkapi ya melengkapi ini ya. dokumen-dokumennya. Harus melengkapi Screen dokumen, spesifikasi, dan mungkin bukti bahwa telah disediakan atau dipasang gitu ya PC yang sesuai dengan spesifikasinya. Tapi kalau kondisi terpasangnya saya bisa menunjukkan ya. Sebentar saya share screen. Nah, ini bukti terpasangnya ya seperti ini ya. Seperti ini, jadi ada 4 unit ya yang terpasang saat ini untuk layanan ya, untuk pengunjung layanan. Jadi bisa terlihat ini kondisi satu persatu ya. Ini dalam kondisi baik. Lalu ada juga buku tamu seperti ini. Lalu ada mikrokomputer ya, mini komputer ya, gitu kan. Untuk survei kepuasan, kenapa saya bilang mini? Karena kecil ya, ukurannya memang kecil. Dan ada di dalam satu wadah ini, jadi terintegrasi dengan layar touchscreen-nya. Lalu ada UPS di sini, ada 4 UPS, jadi masing-masing ada UPS-nya. Lalu berikutnya ada printer ya untuk antrian. Ini scanner buku. Ini walaupun jarang digunakan, tapi tetap kami sediakan karena terkadang ada pengunjung yang ingin, katakanlah, memerlukan beberapa halaman dari publikasi yang berupa hard copy. Nah, ini membantu untuk melakukan scan ya. Jadi dari hard copy menjadi soft copy. Nanti bagaimana kebutuhan halaman berapa yang akan di copy itu nanti dibantu oleh tim pelayan. Berikutnya printer. Nah, ini printer itu mencetak permintaan data ya. Terkadang begini, kan ini dibalik ya. Kalau ini hard copy menjadi soft copy, kalau ini dari soft copy menjadi hard copy. Misalkan ada tabulasi angka, katakanlah bukan tabulasi ya, angka kemiskinan, tren angka kemiskinan misalkan dari tahun 5 tahun ke belakang misalkan. Nah, terkadang kan ingin dicetak seperti itu ya. Nah, dicetak ini sebagai bahan diskusi oleh tim pelayanan. Jadi untuk coret-coretan, nah ini diberinya melalui printer ini ya. Lalu di sini ada komputer desktop untuk PPID ya. Nah, ini tuh PPID ini tuh pelayanan khususnya jadi PPID pejabat pelayanan ya. Seperti ini disediakan juga. Ini ada yang piket juga di sini setiap hari ya. Oke, untuk permintaan data ini PC-nya. Ini berfungsi dan baik. Lalu berikutnya ada TV di ruang coaching klinik 1 unit. Lalu berikutnya, nah ini ada 2 TV ya di PST, di lobi PST, dan dekat dengan apa pintu masuk ya. Jadi sebetulnya isinya adalah infografis dan beberapa informasi terkait layanan juga. Nah ini kalau ini isinya ini lebih ke media sosial ya, media sosial yang kami tahu apa konten-konten yang kami tampilkan di media sosial ini kami tayangkan di sini seperti itu. Nah ini aplikasi Sambut. Sambut ini tamu ya, jadi untuk merekap atau capture daripada pengunjung yang datang ya, supaya tercatat. Dan nanti di sini ada 4 bagian ya. Apakah pengunjungan grup, individu, atau pegawai BPS pun bisa ya mengisi di sini. Lalu non PST ini maksudnya tujuannya bukan ke area pelayanan, tapi tujuannya untuk bertemu dengan PIC atau ada kepentingan dengan pegawai di sini seperti itu. Biasanya ini ke PBJ ya, kebanyakannya seperti itu. Ya, ini tampilannya.
Nah, ini yang tampil setiap hari di aplikasi di PC pelayanan. Ini ada aplikasi Punten. Aplikasi Punten itu ada perpustakaan, konsultasi dan penjualan. Sebetulnya Punten ini hanya landing page saja, portalnya saja. Nah, nanti ini akan menghubungkan ke aplikasi-aplikasi pusat. Udah. Ibu harus ke main room dulu. Ya, udah. Lalu berikutnya ini ada aplikasi kepuasan layanan. Nah, di sini nih. Oke. Jadi pengunjung setelah mendapatkan layanan itu bisa langsung menilai seberapa baik gitu ya pelayanan atau nilainya berapa gitu. Seperti ini. Sebentar ke atas lagi yang tadi. Ini Oke. Terus layanan, terus kita sensor. Oke. Ya. Bawah lagi. oke. Lalu berikutnya, nah ini aplikasi pustaka online ya, dikelola oleh pusat. Hmm. Lalu berikutnya ada WiFi, jelas. Ini WiFi ini digunakan untuk pengunjung dan juga petugas layanan. Ada dua titik WiFi. Yang pertama di ruang meeting, itu di coaching klinik ya. Coaching klinik itu misalkan ada permohonan data, tapi perlu dikaji lebih detail gitu kan, seperti apa data itu. Itu ada ruang coaching klinik digunakan untuk diskusi. Jadi ruang diskusi, misalkan ada permohonan, kenapa data kemiskinan trennya selalu naik, katakanlah seperti itu ya. Nah, itu dibedah di sini, di coaching klinik. Oke, ini untuk tamu ya. Maaf, yang ini untuk tamu. Yang ini ada di coaching klinik. Jadi terpisah. Lalu berikutnya ini network. Untuk lalu lintas data. Ada dua. Yang ini untuk keseluruhan, yang ini khusus untuk pelayan, petugas pelayan. Karena ini perlu VPN. Mungkin itu kalau untuk kelengkapan perangkat TI-nya ya. Oke. Terima kasih, Pak Heri. Ada yang beberapa saya catat di sini. Ya. Untuk bagaimana selama tahun 2024 ya? Itu kan apakah ada trouble PC, terus trouble di aplikasi buku tamu, kemudian di koneksi internet atau di TV atau infrastruktur yang lainnya? Apakah ada trouble, dan selama tahun 2024 itu apakah trouble itu terreport atau misalnya dicatat gitu kan detailnya, kemudian penanganannya bagaimana, kemudian tindak lanjutnya seperti apa, jadi terekam semuanya apakah ada? Oke, itu bentuknya laporan ya Bu ya. Itu memang setiap, sebetulnya ini global ya. Jadi tidak hanya di area pelayanan, setiap ada gangguan perangkat TI di kantor ini memang dilaporkan ya. Saya membuat sedikit reportnya dengan beberapa screen capture ya, melihat bahwa PC ini rusak dan ditangani dan sudah ditangani seperti itu. Tapi adapun di tahun ini ya Bu ya, kami membuat seperti, saya tunjukkan dulu. Setuju. Saya menunjukkan di sini bahwa ada yang namanya checklist pengecekan perangkat TI ya. Seperti ini. Misalkan ini di PC pelayanan ya. Saya share screen, mohon izin. Nah, seperti ini. Nah, yang ini adalah item pengecekan ya. Jadi tahun 2025 dari bulan Januari ya. Jadi saya buat per bulan ya, bahwa di setiap hari itu dilakukan pengecekan. Pengecekan sederhana saja ya. Itu tim IT, bisa saya, bisa juga dengan yang lainnya. Ada jadwalnya?
Ada di pagi hari sebelum PC itu kan Maksudnya layanan sebelum hari layanan. ini siapa, hari ini Oh, siapa gitu. gitu. Kalau itu tidak memang tidak dibuat jadwal, tapi kami berkoordinasi saja, Bu. Siapa yang di hari itu bisa ya. Tapi lebih banyaknya saya. Oke, mungkin nanti harus ada jadwal yang ini ya, yang jelas ya. Karena kadang itu Bu terkait pekerjaannya. Baru tahun 2024 ada Pak. Kalau 2000 belum buat ini ya Bu ya, baru 2025 saja. Kan nanti harus dibuat Dibuat ya tahun 2024. nanti diminta Mas. Ya. Terima kasih Bu. Tapi ini cukup menggambarkan ya bahwa sebetulnya kondisi perangkat TI ini memang setiap hari dicek gitu ya, Bu, ya. Terutama untuk pelayanan ya, itu area yang paling dijaga ya. Apakah ini kan checklist semua nih? Ya. Apakah ada yang tidak checklist silang? Kalaupun itu dia silang gitu kan, apakah nanti ada tindak lanjutnya atau perbaikannya seperti apa, perawatannya gitu? Jadi sejauh ini aman ya Bu ya. Jadi misal gini, katakanlah UPS menyala dengan normal, ini kan. Tapi pada saat di pengecekan itu tidak normal. Kami perbaiki sedikit normal. Jadi kami tetap checklist normal seperti itu. Yang masih bisa ditangani kami anggap itu normal. Contoh misalkan ini monitor menampilkan gambar dengan baik. Ternyata pada saat dinyalakan ternyata tidak. Nah, kami cek dulu nih ke belakang. Oh, ternyata kabelnya kendor. Biasanya karena tertarik atau tergeser, biasanya kan monitor digeser-geser ya. Mati itu. Setelah kami pasang kembali, nyala kembali ya kami anggap itu baik seperti itu. Jadi yang bisa dilakukan penanganan di saat itu juga kami anggap itu tidak ada masalah seperti ini. Kalau Berbeda dengan misalkan PC-nya itu memang sudah dinyalakan, sudah kami coba tangani di saat itu dengan kurun waktu yang terbatas, ternyata tidak bisa. Nah, itu baru dianggap tidak. Tapi walaupun begitu, Bu, untuk pelayanan ini kami langsung ganti dengan PC yang ada di ruang pengolahan biasanya begitu. apakah ada SOP-nya? SOP ada. Tapi mungkin saya tidak bisa menunjukkannya sekarang gitu. Ada SOP-nya. Nanti bisa dilengkapi ya. Oke. SOP itu dibuatnya kapan Pak? Sudah lama sebetulnya SOP itu sudah ada sejak revisinya ya, itu tahun 2021. Itu berarti kan SOP untuk perawatan atau perbaikan gitu. Betul, Infrastruktur gitu ya. Mungkin infrastruktur. nanti Seperti misalkan ada PC rusak, harus bagaimana tahapannya gitu kan. Kalau sampai perawatan lebih lanjut, misalkan harus ke apa namanya melibatkan pihak lain vendor misalkan. Nah, itu ada tahapannya di sana seperti apa. Nanti pengajuan katakanlah pengajuan anggarannya kemana itu ada di sana. berarti nanti SOP mungkin tadi reportnya ya, report yang Report tahun ya. 2024. Tahun 2024. Kemudian SOP-nya juga dilengkapi. Kalau misalnya nanti juga ada apa infrastruktur yang memang tidak berjalan atau tidak berfungsi ya, itu juga pasti kan seharusnya ada flowchart-nya, Ya, kemudian ada reportnya bagaimana penanganannya seperti itu ya. betul. Kemudian tadi ada nggak perawatan TI itu seharusnya kan dilakukan berkala ya. Ya, Untuk mendukung layanan itu apakah setiap bulan, apakah setiap minggu, ini perawatannya menyeluruh nih maksudnya. Kalau yang tadi checklist itu kan setiap hari gitu kan, ini menyeluruh mengecek sampai detailnya seperti itu. oke. Tahun 2024 ada Bu. Saya tunjukkan tahun 2024 ada pemeliharaan TIK. Nah, ini juga ada kemarin insiden ya terkena apa ransom ya server kami gitu kan. Saya buat memang ini sederhana saja laporannya seperti ini. Nah, seperti ini ya. Ini baru-baru ini sih, Bu.
Kejadiannya tanggal 10 Juni ya, waktu sekitar 10.15. Lokasi servernya BPS Provinsi Jawa Barat. Jawa Barat ini kebetulan di sini juga ada aplikasi yang menunjang pelayanan ya. Itu ada aplikasi Sambut. Jadi backendnya Sambut tuh di sini gitu. Mm. Gitu. Tapi memang sudah ini ya ditemukan file terenkripsi. Ininya jadi mereka waktu try. Ini laporan insiden ransomware ini dia berdampak ke layanan nggak? Nah, kebetulan tidak berdampak. Kenapa? Karena si yang terdampak adalah datanya. Oke, Datanya. Dan kebetulan yang diserang itu bukan data yang terkait pelayanan, bukan database-nya, tapi data yang ada di satu folder terkena. Tapi sudah kami isolasi, sudah kami bersihkan, dan posisinya itu memang sudah aman gitu ya. Tapi kalau untuk aplikasinya sendiri, untuk aplikasi Sambut tetap berjalan. Tapi memang pada saat penanganan ini kami matikan dulu, maafkan dulu, bukan sebentar gitu kan. Baru kami nyalakan lagi. Nah, jadi gini, aplikasi Sambut ini kan sebetulnya hanya portal dari BPS Provinsi Jawa Barat saja ya. Jadi walaupun aplikasi Sambut ini mati, itu aplikasi atau layanan untuk mengakses layanan PST dari pusat itu tetap bisa diakses. Karena prinsipnya sebetulnya layanan itu jadi aplikasinya dari pusat. Jadi Sambut ini hanya Sambut tempat ini hanya portalnya saja. Eh, tadi tentang apa perawatan ya untuk dilakukan pemeliharaan mungkin ya. Itu ada kan ya jadwal pemeliharaannya, jadwalnya, kemudian apa yang dipelihara itu Oke. bulanan secara menyeluruh itu ada. Kalaupun ada mungkin nanti tolong dilengkapi dokumen-dokumennya. Jadi mungkin ada dua jenis pemeliharaan ya, Bu, ya. Jadi pemeliharaan yang dilakukan berkala itu minimal 1 bulan itu dilakukan tim IT di sini. Nah itu hanya pemeliharaan ringan saja. Nah ada juga yang pemeliharaan besar yang berkaitan dengan pembersihan hardware dan penggantian hardware jika diperlukan. Nah itu diperlukan pada saat memang terindikasi bahwa PC tersebut atau perangkat TI tersebut memang diperlukan penggantian hardware. Jadi misalnya terindikasi mau rusak, segera kita ganti seperti itu. Tapi untuk pemeliharaan software misalkan sudah berat nih, karena kalau orang sini sih bilangnya lemot ya. Sudah lemot kita cek seperti apa, ternyata oh ada di log itu terlalu apa namanya, penuh, di temporary file penuh. Itu biasanya keluhannya itu drive saya-nya penuh gitu kan, akhirnya jadi berat. Nah itu biasanya kami namanya tanggulangi secara mandiri oleh tim di sini seperti itu. Tadi kan ada pemeliharaan rutin yang berkala ya. Itu tadi minta dilengkapi dokumennya ya. Kemudian ketika ada pemeliharaan rutin gitu kan, infrastruktur ini kan pasti kan akan makan beberapa hari. Betul. Ya, itu kan. Nah, kalau misalnya beberapa hari berarti kan dia akan berdampak pada layanan ya. Ya. Nah, bagaimana mitigasi untuk layanannya jika tidak ada PC yang sedang tadi di perawatan, kemudian kalau misalnya dia mati internet seperti itu, apakah ada informasi ke pengguna atau misalnya ada apa cadangan itu? Oke, terkait untuk PC sendiri itu ada cadangan. Jadi sebetulnya layanan ini hampir tidak terganggu ya. Jadi sebetulnya pada saat terindikasi ini ternyata katakanlah berat atau bahkan tidak nyala sama sekali, itu segera kami ganti. Jadi di bawah itu PC selalu prima kondisinya gitu. Jadi kita ganti. Nah untuk internet kan di kami itu ada 2 provider nih. Nah ini ganti-gantian pada saat ada yang namanya load balancing ya. Load balancing dengan failover di sana pada saat internet A terputus itu otomatis internet B yang tersebut seperti itu. Jadi nyaris kecuali memang ada masif ya. Artinya dua-dua provider itu down, yaitu kami tidak bisa menghindar lagi gitu kan. Tapi minimal layanan itu tetap jalan gitu kan. Bisa dengan konsultasi melalui petugas layanan seperti itu. Jadi sebenarnya kan ini ada dua ini ya, network itu ada lokal, ada yang harus memerlukan koneksi keluar seperti itu. Apakah bisa ditunjukkan dokumen mitigasi risiko? Terkait dokumen mitigasi resiko ya, sepertinya saat ini saya belum bisa menunjukkan itu ya.
deteksi resiko, tapi itu harusnya ada di SOP ya. Hmm. Yang bisa saya tunjukkan adalah di sini laporan pekerjaan maintenance ya. Kalau untuk report nah kalau untuk report ada seperti ini. Laporan hasil pekerjaan maintenance hardware dan penggantian RAM. Karena waktu itu ada keluhan bahwa harddisknya itu sudah terindikasi apa berat ya, berat dan memang harus diganti ke SSD. Nah, kalau dokumen pemeliharaannya ada seperti ini, itu penggantian RAM supaya performanya tetap baik ya, seperti itu. Nah, PC-PC yang ada di sini itu digunakan, kan di sini ada beberapa PC, ada 15 PC ya di ruang pengolahan itu. Nah, itu yang selalu berputar. Jadi bukan berarti pada saat PC pelayanan rusak terus kami perbaiki, tapi tidak begitu. Jadi kami menyediakan PC yang bagus. Pada saat PC layanan terindikasi rusak, kami langsung ganti. Yang rusaknya kami tarik. Nah, di situ kami kumpulkan, lalu kami lakukan pemeliharaan. Seperti itu. Perbaikan mungkin ya, bukan pemeliharaan. Yang kalau pemeliharaan kan sifatnya preventif ya. Gitu. Ini reportnya seperti ini ya. Ini cukup lengkap ya. Oke. Ya untuk ini Pak, tadi mungkin saya minta ada monitoring pelaksanaan eh, untuk petugas TI ya, yang mengecek jadwalnya, apa yang dicek itu nanti dilengkapi, kemudian infrastrukturnya juga mungkin nanti dijadikan satu aja ya Pak ya. Lalu begini, apakah semua itu dilaporkan ke pimpinan? Ya, tentu saja itu bisa di Ada pengesahannya Pak, kepimpinan itu memang sudah mengetahui kan bagaimana infrastrukturnya seperti apa, monitoring, akan bakalan kalau pengesahan sebatas apa ya, beliau mengetahui gitu, mengetahui dan melihat dokumen. Tapi kalau pengesahan secara membubuhkan tanda tangan atau apa itu tidak ada. berarti pimpinan itu hanya apakah dilaporkan secara presentasi atau enggak? Tidak, dari lapor secara presentasi. Ada laporan ke pimpinan ya. Iya. Jadi hanya dilaporkan saja bahwa ini sudah dilakukan pemeliharaan, ini dokumennya. Nanti pimpinan, nah ini ada kaitannya dengan penilaian bulanan. Jadi pada saat saya melaporkan itu, betul di keep up. Jadi saya tuh tiap bulan tuh memang ada, gitu kan, bahwa contoh misalkan ini ada monitoring koneksi internet. Saya coba yang paling dekat April ya, bulan April ya. Bulanan harian. Nah ini. Ding dong. Nah, seperti ini. Ini laporan MRTG harian bulan April tahun 2025 ya. Seperti ini nih ada tiap-tiap bulan itu ada ya. 2024 pun ada gitu kan. Seperti ini. Nah, kita kelihatan nih di hari itu tanggal 8 April ini memang tidak ada masalah ya. Kelihatan di sini tidak ada masalah. Di sini juga grafiknya bagus. Tapi kita bisa lihat penggunaannya. Ternyata di kisaran pukul 8 itu ternyata penggunanya tinggi. Ini nih ya, kelihatan peaknya tinggi. Tapi rata-rata dia ada di bawah 50 Mbps. Nah, jika ada potongan, ini kebetulan contohnya konsistensinya bagus gitu ya. Nah, grafik-grafik ini kan setiap bulan saya tunjukkan. Ini contoh yang harian seperti ini. Terus saya tunjukkan juga yang bulanan. Hmm. Izin.
Ini sepertinya harus digeser dulu. Nah, gitu. Ini yang real. Nah, ini yang bulan. Jadi setiap bulan itu saya melaporkan 3 jenis laporan pengelolaan koneksi internet ya. Nah, ini yang bulan. Terlihat bahwa di hari-hari kerja itu memang tinggi ya penggunaan internet. Begitu. Gitu, Bu. Jadi ini memang dilaporkan setiap bulan. Oke. Boleh kita kembali yang bagian checklist, Pak? Boleh, boleh. Silakan Bu, dipilih Bu. Ada PC layanan, ada PC PPID, ada buku tamu, Pelayanan satu, ada berapa PC, Pak? Ada ada berapa 4 PC? PC, Printer, server. Tadi yang untuk scan itu apa, Pak? scanner. Nah, gini, scanner itu sebetulnya, ini misalkan untuk buku tamu ya. Sebentar. Oh, printer mungkin ya. Yang begitu, Pak. Oh, yang begini ya. Ya. Sebentar. Printer berapa ke sini ya? Ya, di sini tuh harusnya ada. Harusnya ada di sini dia ini ya. 1 poin lagi di sini. Seperti saya lupa. Jadi poin scanner terhubung dan terdeteksi. Nah, ini di sini. Jadi sebetulnya apa pengecekannya itu sekaligus. Jadi maksudnya sekaligus itu pada saat kita melakukan pengecekan PC, kita secara tidak langsung melakukan pengecekan perangkat yang terhubung ke PC tersebut. Contoh misalkan ini, contohnya yang ini, yang buku tamu. Nah, oke. Nah, di buku tamu itu kan dia ada, di buku tamu itu kan ada printernya terhubung gitu ya. Ini, nah ini di sini kan ada printernya ini. Nah, ini sebetulnya yang dicek itu dari sini saja, dari PC ini. Kalau memang printernya itu bagus, terhubung gitu ya, dia pasti akan terdeteksi seperti itu. Nah, tadi, maaf, checklist ya. Mana ya? Oh, ini. Nah, seperti ini. Jadi di sini bahwa ini banyak tabnya Bu. Nah, ini poin 11 ini. Printer merespon dan terdeteksi. Jadi kalau kita awal buka PC, terus aplikasinya jalan, printernya tuh bunyi nit, seperti si kertasnya tuh jalan sedikit, naik sedikit. Oke. Itu dianggap, oh ya printernya bagus. Ada ini enggak? Ada seperti bukan SK ya. List daftar, tapi seharusnya kan harus SK ya. Di layanan tersebut memuat barang-barang apa saja. Kan kemudian tadi yang saya minta sebetulnya spesifikasi ya, masing-masing ada spesifikasinya. Kemudian di layanan itu terdapat barang-barang apa saja, kemudian apakah barang-barang itu memang kondisi baik semua. Ini ada nggak sih, Pak? Ada, itu di namanya daftar DBR, daftar barang ruangan. Di situ ada DBR, tapi mungkin nggak bisa saya tunjukkan, tapi itu pasti ada di ruang pelayanan. Gitu, ada DBR. Nah, kalau terkait SK, sepertinya nggak ada ya, Bu ya? Di aplikasi BMN. Jadi gini, perangkat TI ini kan ada kaitannya dengan barang milik negara. Sebetulnya keberadaannya itu dikelola oleh pengelola BMN. Keberadaannya, ya kan, PC ini ada di mana, NUP sekian itu ada di mana, itu yang mengelola BMN, dan itu tergambar DBR. Contoh misalnya di ruangan ini, di sini ada 15 PC, itu ada terikot di sana, ada namanya daftar barang. Daftar barang. Oke.
Dan daftar barang-barang itu seharusnya ada pengecekan berkala ya. Ada itu dilakukan oleh tim BMN. Oke. Make sure memastikan bahwa barang-barang yang dimaksud yang ada di dalam daftar tersebut memang keberadaannya ada di situ seperti begitu Bu. Saya harusnya nanya bagaimana kita mengetahui barang tersebut sudah diperiksa. Dalam hal keberadaannya atau Ya, performanya. dalam hal keberadaan juga performanya. Kalau performanya kan ini ya, Ya, oke. item pengecekan ini ya. Checklist ya. Nah, checklist ini kan. Kalau keberadaannya gini, sebetulnya kan itu lebih ke pengelola BMN ya Bu ya. Nah, saya tidak tahu nih, apakah harusnya sih memang ada ya pengecekan entah itu sebulan sekali. Tapi gini, ada yang namanya LKBMN, laporan BMN yang dilakukan per semester. Jadi mungkin per semester itu barang dipastikan keberadaannya minimal per semester itu. Jadi laporan BMN bahwa barang ini ada, kondisinya seperti apa, gitu. Apakah rusak berat, atau rusak ringan, atau baik, gitu ya. Begitu. Tapi dari sini, dari item pengecekan ini bahwa dapat disimpulkan ini menjadi double check bahwa jika UPS nyala dan normal itu dipastikan barangnya memang. Mungkin nanti yang saya minta tadi dokumen 3 seri utama, dokumen SOP-nya, kalau misalnya ada kegagalan TI-nya, kemudian jika terjadi kegagalan TI, maka harus ada dokumen lanjutnya seperti apa. Kemudian penjadwalan share berkala untuk Yang tugas melakukan TI tugas ya. dan juga jadwal berkala untuk infrastruktur yang dicek. Kemudian udah ya, cuma itu aja ya. Oh, ini jaringan LAN atau wifi-nya memang masuk ke tadi ya. Masuk Iya. ke komunikasi, kemudian jaringan apa berkalanya. Ada checklist juga wifi misalkan ini juga ada checklistnya ya. Nah, seperti ini. Dia ada item-item pengecekannya ya. Contohnya perangkat access point menyala dengan kita amati secara kasat mata, indikatornya normal, terhubung ke LAN atau jaringan, itu ada indikatornya juga. Lalu koneksi internet tersedia melalui AP itu menghubungkan melalui handphone ya. Terus SSID terdeteksi dan sesuai kebijakan itu kan kita tidak bisa asal ngasih nama gitu ya. Itu harus menggambarkan atau mencerminkan kalau di organisasi ini mencerminkan bahwa itu adanya posisinya di mana. Misalkan di ruang meeting untuk tamu gitu kan sudah jelas ya, untuk tamu berarti ini peruntukannya untuk tamu. Seperti itu, ini ada beberapa item ya, seperti pengetesan, uploadnya tidak kurang dari 20 Mbps, latensinya tidak lebih dari 20 Mbps, terus terhubung ke gateway. Ini mencerminkan bahwa kalau ini terpenuhi semua, itu artinya koneksi akses point-nya itu baik. Begitu. Ini dilakukan secara berkala. Tapi mungkin ya kekurangannya adalah siapa yang melakukan ini, gitu kan harus terjadwal gitu ya Bu ya. Oke. Sama tadi ini ya, apa surat bukan surat resmi apa ya, seperti nota dinas atau memo permintaan petugas TI untuk di layanan ya. Seperti yang Maksudnya ada petugas khusus untuk menangani itu di TI. kan sebenarnya petugas TI yang untuk menghandle layanan itu kan nggak sembarang orang ya, nggak sembarang orang, berarti kan harus ada surat permintaan dari layanan ke bagian TI bahwa membutuhkan 2 orang untuk menghandle infrastruktur TI di layanan, kan ya? Mungkin ada surat resmi atau memo dari layanan. Sifatnya permintaan gitu ya. Nah, nanti baru dari tim TI itu setidaknya harus ada surat tugas. Oh, Kalau oke. aku udah sekian itu. Hmm, surat tugas.
Oke, ya memang itu perlu ya, dokumen seperti itu tuh memang diperlukan supaya jelas ya, Betul. penunjukannya jelas. Terus spek 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 visi atau infrastruktur untuk layanan tuh sebenarnya ada di part-part apa nggak ya? Kan sebenarnya Eh, apa sembarang aja gitu kan nggak juga ya? Enggak, sebetulnya gini, itu kan hasil identifikasi kami ya, Bu, sebagai petugas, sebagai pengelola TI. Jadi bahwa untuk menjalankan aplikasi tertentu diperlukan komposisi perangkat atau hardware dengan spesifikasi minimum seperti itu. Itu hasil daripada analisis kami seperti itu. Kalau perka sih saya sepertinya belum pernah lihat gitu ya. Jadi untuk hasil analisisnya apakah ada dokumennya? Nah, itu belum bisa saya tunjukkan karena biasanya itu hasil diskusi. Memang ini kekurangan kami ya, tidak bisa melengkapi Hasil diskusi gitu ya kan? Diskusi juga diskusi gitu kan seperti itu. Oh ini di layanan cukup seperti kan artinya begini. Sebenarnya spek isi di kantor itu kan beragam ya Bu ya. Ada spek yang tinggi lah katakanlah seperti misalkan di rilis batal. Oh Oh iya Pak, iya Pak, gak gak ngeprank ngeprank apa apa nih? nih? Oh enggak, bisa Bisa begitu. begitu ya. Oh, Oh, belum ada surat. Oh iya, belum ada surat resmi ya. iya Iya benar. benar. Oh, wah. Usah Usah dibatalin dibatalin lah, lah, udah udah nanggung nanggung nih. nih. Dari Dari siapin. siapin. Oh iya, betul. Seringnya udah dibayar duluan sekarang. Ya, Bu Rizka, sepertinya ada sedikit iklan. Siap. Coba saya cek, saya nggak lihat HP. Info dari rilis dari grup kepala Selindo, rilis kemiskinan dibatalkan. Alhamdulillah saya bisa Langsung. sumbang. Baik. Ya. Kayaknya kalau untuk infrastruktur itu cuma itu aja deh. Oke, tapi kekurangannya banyak ya, terutama di ini ya, administrasi mungkin ya. Tuh. Ya, nggak cuma ini sih, yang lain juga begitu. Maksudnya kita mungkin bisa ngejelasin ya, tapi ketika diminta tuh Evidence-nya susah. susah. Kemarin juga kayak gitu kan punya Pak Taufik. Oke, ya memang hal yang kalau yang namanya ISO memang hal sedetail apapun memang harus terekam. Seperti halnya satu satker ingin menuju ke WBK, WBBM, apalagi WBB ya, WBK itu semua hal detail, bahkan penggunaan toilet pun itu harus terbuka. Iya, tuh. Bisa di lantai ini nih, orangnya berapa? Cukup toilet segitu, kayak gitu. Sabunnya Seperti cukup itu. nggak? Tisunya cukup nggak? Ya, gitu. Sampai sabunnya cukup tidak. Ada mitigasi nggak kalau misalkan jadi gini, sebetulnya intinya sih hal-hal seperti itu tuh memudahkan ya dan membuat kita nyaman, jangan sampai kita kehabisan sabun sebelum Iya. waktunya. Harusnya ada juga penjadwalan ngecek tisu ada ini ada. Nah itu seperti itu. Nah, itu saya udah bikin seperti ini. Ya, bagus kan? Mungkin itu saja Pak, kalau misalnya dari infrastruktur ya. Saya sebenarnya mau nanya yang lain tuh kayaknya nggak cocok saya tanya tanya infrastruktur. Bapak Bu tanya aja dulu barangkali ya kan sambil ngobrol gitu ya siapa tuh cocok. Udah ngobrol ya udah cocok sebenarnya. Oh gitu ya. Iya Hebat tuh. kan? Aduh. Oke. Apa ini? Pengadaan. Untuk perusahaan yang pengadaan kan? Nggak kan ngerti ya Pak? Bukan ranah kami Bu. Izin. Kita user kalau di sini jadi pengelola ini lebih ke user. Justru kami yang meminta Ya, kepada pejabat pengadaan barang dan jasa. siap. Katanya mah gitu. Skumata di medsosnya di take down mereka. Kan itu yang jadi masalah.
Udah kemana-mana nggak jadi status WA deh. Sekarang saya mau tanya ini Pak, satu lagi sebelum saya Boleh. lupa Pak. Tadi kan ada berapa tadi untuk tim TI yang handle bagian layanan? Sebetulnya yang betul-betul ya. Ada Ada dua, dua, Bu. Itu belum ada secara hitam di atas putihnya ya? Tidak. Ya. Tapi secara tim mah memang banyak. Oke. Ketika si tim TI ini cuma 2 orang itu tidak bisa sama sekali di hari itu Betul. siapa yang akan ditunjuk dan bagaimana mekanisme penunjukannya, apa ada SOP-nya? Tim TI lainnya. Karena sebetulnya untuk kan ada tim inti. Ini yang selalu bergerak ini dua, gitu kan. Tetapi ada tim TI lainnya, gitu kan. Sebetulnya dari sisi SK itu banyak, bahkan di masing-masing fungsi itu ada tim TI-nya, gitu kan. Artinya kan berarti ada 9 ya. Berapa ya? 13, 12 tim kan gitu tuh. Sebentar. Saya jumlahnya lupa ya, tapi ini banyak gitu sebetulnya. Tapi khusus untuk pelayanan memang ya yang mobile itu ya yang dua itu, gitu kan. Itu Persen dua itu ketika tidak tim bisa. TI tersebut tidak bisa handle layanan ya. Pada hari itu kan bagaimana mekanisme untuk melakukan apa namanya, tadi pengecekan infrastrukturnya, ketika misalnya ada kegagalan TI juga siapa yang dipilih gitu. Oke. Pertama kami melaporkan ke pimpinan bahwa memang dua tim ini tidak bisa. Nah, nanti pimpinan akan menentukan, dan walaupun begitu pengecekan seperti ini sudah ada, jadi hanya tinggal dilaksanakan saja. Jadi SOP-nya itu sudah, istilahnya apa sih yang harus dilakukan pada saat pengecekan PC itu apa sih, pengecekan perangkat jaringan itu seperti apa, di sini sudah ada pengecekannya, lakukan saja ini. Jika misalkan ada kendala, nah baru nanti dilakukan perbaikan gitu. Jadi tidak melebar kemana-mana. Iya. Udah kayaknya. Sudah Pak Heri mungkin atau mau ada yang tanyain? Oke, paling out of record. Enggak. Sepertinya sudah Bu, ya sudah cukup, dan terima kasih atas feedback atau masukannya. Mudah-mudahan itu menjadi apa ya, pembelajaran bagi kami juga bahwa ternyata dari kami ini banyak hal-hal yang perlu dilengkapi gitu, masih banyak kurangnya begitu. Ya kami juga di sini melaksanakan tugas itu memang kami laksanakan sebetulnya, tapi kalau katakanlah kayak tadi, siapa yang menangani checklist itu kan, kami itu biasanya siapa yang bisa, gitu kan, utamakan saya dulu lalu rekan saya, gitu kan. Tapi memang perlu ada penjadwalan khusus. Jadi kalau misalnya bisa saya tambahkan, daripada juga dibuat saja gitu ya, dibuat saja jadwalnya. Nanti untuk terjunnya siapa kan Ya, kalau untuk dokumen audit eksternal kan udah Pak ada jadwalnya ini. Mungkin siapa yang ini? Mungkin itu saja Pak Heri. Itu kalau misalnya saya di sini di catatan hasil audit udah saya tulis ya, maksudnya butuhnya apa aja. Mungkin nanti bisa dilengkapi karena yang dicek itu kan tahun 2024 ya. 2024. Nah itu 2024. Oke. ya kan nanti dia 2024 akan dicek pas SOP, report, penjadwalan, rancangan penugasannya, SK-SK-nya, mekanismenya seperti apa, gitu kan. Kamu mitigasi resikonya bagaimana, gitu kan. Hasil analisa yang tadi bagaimana, hafalannya kalau ada, gitu kan. Hasil diskusi bagaimana, sampai surat tugas macam-macamnya itu sebaiknya dilengkapi. Kan nanti kalau ini sih saya mungkin nggak ini ya, nggak terlalu banyak. Kalau inspektor atau maka aku tahu nanti mereka Ya, gimana. Iya, memang gara-gara Adit itu. rilis. Mas Adit besok ada, berarti besok rilis.
Oke, baik. Itu aja Pak Heri. Mungkin Baik, terima sudah kasih Bu Rizka. sudah pas sejam. Pas 1 jam ya. Ya, Oke, terima makasih kasih Bu. atas waktunya Pak Heri. Baik. Semoga bisa mendapatkan nilai yang bagus. Sudah Bu, ya nilainya bagus Ya, kemarin. Masya Allah, subhanallah ya. Saya tuh bangga Pak Heri. Saya juga bangga pernah satu hotel sama Bu Rizka. Wih, Pernah. pendekatan itu. Oh iya. Ya, oh iya. Ya, terima kasih. Mungkin saya mungkin kita yang paling cepat ya, luar biasa. Nggak apa-apa. Memang cepat tapi cukup kan lebih baik Ya. daripada lama tapi berlebihan. Stop recording kan Iya. barangkali Bu Diana mau Iya, iya, iya.